Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fuad Nur Hasan di pertemuan keempat. Kali ini kita akan membahas terkait dengan perulangan di pemrograman Java. Ada apa aja sih perulangan di pemrograman Java? Yuk langsung saja kita lihat. Nah, yang pertama, pada perulangan di pemrograman Java itu ada yang namanya pernyataan for, ya, perulangan dengan for. Nah, di format perulangan for sendiri seperti yang teman-teman lihat dan dapat dibaca di slide, itu ada for kurung buka, inisialisasi titik koma, kemudian syarat pengulangannya apa titik koma, kemudian pengubah nilainya seperti apa, kemudian di kurung tutup, dan setiap perintah perulangan itu selalu diawali dengan tanda kurung kurawal buka dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Kemudian di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, disitulah diletakkan pernyataan atau perintah yang akan dijalankan. Nah, untuk formatnya seperti ini ya. Jadi saya akan menjelaskan ini seperti apa sih gitu ya, public class contoh for gitu ya. Di sini langsung ke perulangan ya, contoh for. Nah, di sini saya buat dua versi, yaitu ada perulangan dengan angkanya ditambah atau dengan operator penambah, kemudian ada dengan operator pengurang ya. Nah, sebelumnya pasti teman-teman buat dulu ya kelasnya dengan contoh for. Kemudian jangan lupa setiap kelas yang bisa di running itu menggunakan public static void main string args ya, seperti ini. Kemudian deklarasikan variabel ya, deklarasikan variabel yang digunakan. Jangan lupa kalau di sini saya menggunakan a, b. Nah, kemudian di sini ada for, kemudian di sini inisialisasinya a sama dengan 0. Inisialisasi itu artinya nilai awalnya ya, nilai awalnya a sama dengan 0. Kemudian syaratnya adalah a kurang dari sama dengan 10 titik koma, kemudian a plus plus. Jadi yang akan dicetak adalah 0 sampai dengan 10. Oke. Kemudian di sini di perulangan yang B kita balik ya. Nilai B-nya kita berikan nilai awal adalah 10, kemudian B lebih besar atau sama dengan 0 titik koma B min min. B-nya nanti nilai B-nya akan dikurangi. Yang dicetak adalah mulai dari 10 sampai dengan 0. Oke, kita coba run filenya. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi A plus plusnya 0 sampai dengan 10, kemudian B min minnya 10 sampai dengan 0. Baik, untuk selanjutnya adalah nested for. Nested for ini sebetulnya hampir mirip dengan for, hanya saja di dalamnya ada for. Jadi for di dalam for. Nah, di mana syaratnya sama ya, formatnya sama, hanya saja ada dua perulangan. Jadi di dalam perulangan ada perulangan lagi gitu ya. Nah, oke, langsung saja kita lihat ya contohnya di Java. Nested for. Jadi gini, di dalam for ada for. Ini for ya, kemudian di dalamnya ada for lagi. Oke ya. Jadi yang pertama, dia akan melakukan perulangan di yang luar ini teman-teman. Ini baris perulangan yang pertama. Dia akan melakukan perulangan di sini dengan inisialisasi a sama dengan 1, kemudian syaratnya a kurang dari sama dengan 5, a plus plus. Nah, jadi yang akan dicetak nanti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian di dalam setelah ini ada perintah ya, perintah untuk cetak nilai a. Nilai a yang tercetak berapa? Kemudian di dalamnya juga ada perintah perulangan lagi ya, di mana b sama dengan 1 dan b kurang dari sama dengan a. Nah, jika di sini a-nya 1, maka di sini a-nya 1. B plus plus. Jika di sini a-nya hanya 1, di sini batasnya 1, maka yang tercetak nanti yang pertama adalah nilai b-nya hanya 1. Kemudian nanti cetak lagi baris dan seterusnya. Jadi intinya menjalankan perintah perulangan yang pertama, kemudian masuk ke perulangan kedua di dalamnya, selesaikan perulangan yang kedua ini sampai dengan selesai, baru nanti balik lagi ke perulangan yang awal. Seperti itu. Ya. Oke, kita coba running. Nah, ini. Jadi jika nilainya 1 ya, hanya 1, maka nanti cetak nilainya 1. Kemudian nilai B-nya yang keluar hanya 1.
Kemudian ketika nilai A-nya 2, maka yang tercetak nilai B adalah 1 dan 2. Ya, dan seterusnya. Nah, ini saya sengaja kasih baris, ini di sini batas perulangannya ketika balik lagi ya. Oke, ini batas perulangannya. Perulangan selesai. Oke, lanjut ya. Aman untuk nested for. Kemudian yang ketiga adalah perulangan atau pernyataan while. Nah, di sini while ini mirip dengan for, hanya saja dia hanya pakai syarat saja ya, yang dipakai hanya syaratnya, nggak ada inisialisasi, nggak ada penambahan di dalam kurung buka kurung tutupnya ya. Kalau for kan kurung buka kurung tutupnya panjang gitu ya, tapi kalau di while cukup kurung buka syaratnya aja. Oke, nah terus perintah dan penambahannya gimana Pak di dalam pernyataan atau perintah? Nah, lanjut. Oke, contoh kita ambil dari sini ya. Oke. Jadi di sini ketika di dalam nilai X ya, kalau tadi dia for itu tidak dideskripsikan nilainya, hanya pendeklarasian variabel, tapi ini dilakukan inisiasi sekalian deklarasi variabel. Jadi dideklarasikan pertama nilai X sama dengan 10 titik koma, kemudian masuk ke perulangannya ya, while X lebih besar sama dengan 1, maka nanti di print out X nya, kemudian X nya dikurangi. Jadi yang akan tercetak adalah 10 sampai dengan 1. Nah, kita run. Nah, seperti ini ya, 10 sampai dengan 1. Nah, bedanya dengan do while apa Pak gitu ya. Ada while, ada do while. Kalau while itu diuji dulu baru dicetak ya. Ya, diuji dulu baru dicetak. Tapi kalau do while bedanya adalah dicetak dulu baru diuji. Nah, oke. Pencetakan dulu baru pengujian. Oke, itu bedanya. Formatnya bisa dilihat ya. Oke, itu untuk do while dan while. Nah, kemudian materi berikutnya adalah array pemrograman Java. Di Java juga ada array. Ada array dimensi 1, ada array dimensi 2. Nah, untuk array dimensi 1 sendiri deklarasinya adalah tipe data spasi nama variabel spasi indeks arraynya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Deklarasi variabelnya integer array ya, ini simbol array ya, kurung siku buka kurung siku tutup. Kemudian nilai akhir ini berarti nama arraynya atau nama variabelnya ya. Kemudian as new integer. Nah, ini di dalamnya ini adalah 6, ini adalah jumlah elemen array yang bisa ditampung, maksimal elemen array yang bisa ditampung. Boleh nggak Pak kalau 6 tapi diisi 3? Boleh, tapi kalau 6 diisi 7 nggak bisa. Oke ya, itu. Oke. Contoh program arraynya di sini menggunakan scanner. Nah, saya agak sedikit berbeda di contoh pemrograman array dimensi 1. Nah, di sini saya langsung menggunakan yang namanya jumlah data yang diinput adalah suka-suka kita gitu ya, di input ya. Kalau yang dicontoh di slide itu jumlah data yang diinput ditentukan di sini. Kita identifikasi dulu ya di sini. Nah, di sini contohnya latihan array 1 adalah seperti ini. Integer i, kemudian integer array nilai akhir gitu ya. Nah, di sini sudah ditentukan nilai akhirnya batasnya adalah 6 yang diinput. Kemudian di sini diulang, kemudian suruh input sampai 6 kali ya, sesuai dengan jumlah yang diinput ini, jumlah yang dideklarasikan. Nah, kemudian nanti dicetak ya, data yang diinput di elemen array dicetak dengan for lagi perulangan. Jadi cirinya menggunakan array adalah adanya perulangan. Makanya ada array dibarengkan dengan perulangan. Gitu ya. Nah, sama halnya dengan yang saya buat di sini. Nah, di sini ada integer i, j, kemudian double nilai akhir gitu ya. Ini yang akan menampung array, double nilai akhir. Nah, kemudian di sini saya pakai scanner ya, sama. Kemudian nanti saya minta diinputkan dulu data yang mau diinput berapa. Dan nanti jumlah array yang diinput itu tergantung, jumlah elemen array yang diinput tergantung jumlah data yang diinput di sini. Nah, dan nanti akan ditampung dengan J gitu ya. Oke, lanjut perulangan sesuai dengan yang ada di slide ya, sama
Di sini nilai akhir I plus 1. Kenapa ini saya kasih I plus 1? Biar nampil, karena nanti ini mulainya dari 0 ya. Kalau di sininya I aja, nanti maka nilai ke 0 kan nggak ada, nilai ke 1 ya yang di input. Oke, nilai ke 1, kemudian nilai akhirnya nanti di input dengan input.nextDouble. Kemudian selanjutnya berikut data nilai yang di input nanti akan keluar ya, nilai ke 1 berapa, nilai kedua berapa, nilai ketiga berapa, dan seterusnya sesuai dengan data yang diinputkan. Nah, kita coba running. Nah, di sini masukkan jumlah data yang diinput. Misalkan di sini saya masukkan 2, maka nanti terjadi perulangan 2 kali. Nah, masukkan nilai akhir pertama, misalkan 90. Nah, nilai akhir keduanya 100 misalkan. Nah, nanti akan tampil nilai akhir pertama adalah 90, nilai akhir kedua adalah 100. Seperti ini ya. Nah, tapi nanti kalau misalkan di running lagi Pak, misalkan ini 5 gitu ya. Ya nanti akan berulang 5 kali. 90,5, 80,7, 70. Nah, kalau di sini inputannya komanya tetap pakai koma ya teman-teman. Nanti akan dikonversi ke titik 65, kemudian 78. Nah, enter. Nah, maka nanti akan dikonversi ke titik ya. Hasil yang kita input di sini pakai koma tetap. Jadi kalau kita mau ngasih inputan 90,5 ya 90,5. Nanti akan dikonversi ke 90.5. Otomatis karena di sini nextnya adalah input next double. Oke, paham ya? Nah, itu untuk array dimensi 1. Nah, array dimensi 2 bedanya dengan array dimensi 1. Array dimensi 1 itu hanya terdiri oleh satu barisan data yang tipe datanya sama. Gitu. Array dimensi 2 sama, tipe datanya sama, hanya saja terdiri dari 2 elemen, satu baris, yang kedua adalah kolom. Jadi di array dimensi 2 itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, indeks pertama ini indeks barisnya, indeks kedua adalah indeks kolomnya. Isinya itu seperti ini, tipe data, baris, kolom, kemudian nama variabel arraynya. Jadi misalkan datanya nanti ditampung di baris pertama, kolom pertama, namanya Fuad. Baris pertama, kolom kedua, namanya Nur. Baris pertama, kolom ketiga, namanya Hasan, dan seterusnya. Ya, itu bisa seperti itu. Oke, nah ini sama ya. Jadi jumlah elemen array pada baris, jumlah elemen array pada kolom gitu. Oke, biar nggak bingung langsung saja ke contohnya. Oke, di array dimensi 2 seperti biasa ya. Di sini ada deklarasi I, J, kemudian jumlah data integer ya. Kemudian double nilai dari data nilainya, kemudian double total nilai dan rata-rata. Nah, nanti jumlah data yang diinginkan juga diinput teman-teman. Tapi jumlah barisnya sudah jumlah kolomnya sudah saya tentukan. Karena yang akan saya input elemennya hanya ada 2, nilai 1 dan nilai 2. Berarti ada 2 kolom. Oke, 2 kolom. Oke, jadi kalau nanti teman-teman mau inputnya ada 3 elemen, ya silahkan 3 jumlah kolomnya. Atau 4 elemen ya 4 jumlah kolomnya. Nah, tapi kalau saya di sini pakainya adalah 2. Oke, karena jumlah kolom yang saya gunakan hanya 2, yaitu nilai 1 dan nilai 2. Oke, yang saya input ya, tapi kalau prosesnya, outputnya itu nanti ada rata-rata juga gitu ya. Oke. Nah, di sini kita tampung si data nilai as new double, jumlah data yang diinput, kemudian barisnya sesuai dengan jumlah data yang diinput, kemudian kolomnya ada 2. Nah, di sini akan muncul nanti perulangan data ke berapa, kemudian nanti input nilai ke berapa, selesai untuk data ke 1 ya, kemudian selesai, kemudian nanti akan hasil cetaknya dimensi 2 nya dicetak ya. Di sini data ke berapa, nilai 1, nilai 2, nah ini rata-rata. Nah, rata-rata ini dihitung ya, nggak diinput. Oke. Jadi for di sini saya deklarasikan data ke berapa ya, nanti ini keluar untuk data ke berapanya. Kemudian di sini saya inisiasi total nilainya sama dengan 0 dulu, kemudian masuk ke perulangan. Nah, perulangan di sini akan mengambil data
yang diinputkan, nilai akhir yang diinputkan, nilai 1 dan nilai 2. Kemudian nanti total ini akan menghitung berapa datanya. Nah, total sama dengan total nilai plus data nilai I, J. Kemudian di sini rata-rata akan dihitung jadi total nilai dibagi 2. Dan rata-rata akan dicetak dan ini pindah baris. Oke, kita coba running. Nah, di sini masukkan jumlah data seakan 3. Nah, data pertama nilai pertamanya adalah 50, nilai keduanya adalah 60. Data kedua nilai pertamanya adalah 70, nilai keduanya adalah 80. Data terakhir 90, nilai keduanya adalah 95. Nah, maka akan dihitung seperti ini. Data pertama 50, 60, kemudian rata-ratanya 55. 70, 80, 75. 90, 95, 92,5. Nah, ini seperti ini untuk array dimensi 2. Oke, itu saja untuk penjelasan array dimensi 1 dan array dimensi 2. Intinya pada array dimensi 1 itu hanya terdiri dari satu deret, jadi tidak ada baris dan kolom. Satu deret bilangan sesuai satu deret elemen arraynya berapa. Kemudian kalau di array dimensi 2 terdiri dari baris dan kolom. Nah, barisnya adalah data ke ini, kemudian kolomnya adalah 1, 2, 3 ini ya. Nah, sebenarnya ada 4 kolom di sini ya, tapi ini adalah keterangan saja yang data ke, kemudian nilai 1, nilai 2 ini yang diinput. Nah, rata-rata ini juga hasil proses. Oke, jadi data ke 1, jadi baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua. Ini baris kedua, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua. Baris ketiga kolom pertama, ini baris ketiga kolom kedua. Oke, dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan paham apa yang saya jelaskan. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Silahkan ditanyakan apa yang bingung. Kemudian silahkan dicoba untuk studi kasus di pertemuan 5. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila suka dengan video saya, silahkan klik like, share, dan komen. Kemudian jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.